Anies beberkan ada kriteria nol untuk cawapresnya, apa maksudnya? Jakarta, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan membeberkan kriteria bakal cawapresnya untuk 2024. Dia menyebut ada kriteria khusus, yakni kriteria nol yang harus dimiliki oleh bacawa presnya. Apa itu? Anies mulanya membeberkan beberapa kriteria yang selama ini sudah pernah dia sampaikan. Kriteria pertama, kata dia, bacawa pres harus bisa membantunya menang. Saya ingin sampaikan begini lagi, saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria supaya predictable. If you make decision, you really have kriteria itu, jadi satu, dia bisa membantu kemenangan. Masa pasangan yang malah buat kalah gitu, iya kan? Nomor satu dia bisa membantu kemenangan, kata Anies Baswedan kepada wartawan, Kamis. Kedua, dia bisa membuat koalisi solid. Ketiga, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda nanti rutenya beda, ucap Anies. Kriteria terakhir, Anies juga ingin didampingi oleh sosok yang punya kepribadian baik. Selain itu, chemistry dengan dirinya juga harus baik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian, apa chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal, bener kan kira-kira gitu. 5 kriteria itu, dalam proses ini sedang menjalani ini, ujarnya. Namun Anies mengungkap ada kriteria khusus lainnya. Dia menyebut ini sebagai kriteria nol. Saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0, yaitu dulunya saya memasukkan itu, yaitu tak bermasalah dan berani. Karena, kalau ada masalah, mudah sekali kesandung sekarang ini, jelas Anies. Jadi kriterianya 5 terus muncul kriteria ke 0, yakni, tak bermasalah. Ternyata itu faktorial sangat penting karena, kalau tidak kepleset-kepleset sepanjang, siapa namanya, ini dia, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan bisa selesai. Tapi sekarang lagi dibahas kalau yang 5-nya kelihatannya mudah, yang 0 ini yang lagi dicari supaya aman, cari yang tidak bermasalah, sambung dia. AHY soal demokrasi RI, banyak yang takut bicara. Sleman, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyebut ada kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk kemunduran yang dimaksud adalah kebebasan berbicara. Freedom is not free. Banyak yang takut bicara sekarang. Berbagai kalangan mengatakan, bukan hanya aktivis, mahasiswa, tapi juga ASN, TNI, Polri, guru, termasuk ulama, takut bicara. Kata AHY dalam acara Visipol Leadership Forum di UGM, Sleman, Yogyakarta, Kamis 20 Juli. Menurut AHY, mereka yang ingin bersuara takut menjadi sasaran kriminalisasi maupun peretasan. Takut nggak naik pangkat, nanti karirnya sulit, dan lain sebagainya, sambungnya. Dia mengaku mendengar keluhan-keluhan akan ancaman kebebasan berbicara saat safari ke daerah-daerah seperti Deli Serdang, Palu, dan Banjarmasin. Kebebasan itu oksigen, freedom of speech itu dianggap sebagai oksigen dari demokrasi. Begitu itu dibungkam, ditiadakan, maka dengan sendirinya, demokrasi akan punah. Disinilah kita harus mengembalikan situasi agar tidak ada lagi yang takut untuk bicara di negeri sendiri. Kalau bukan kita yang memberikan kritik, masukan, aspirasi, dan harapan, siapa lagi, ungkapnya. Berkaca pada survei indikator, AHY menyebut 62,9% masyarakat di berbagai daerah sebagai responden mengaku takut bicara kritis. AHY juga menyebut laporan dari Amnesty International tahun 2022 berjudul, The Decline of Civil Liberties in Indonesia, merekam kejadian serangan digital maupun fisik berupa penangkapan terhadap 800 orang lebih. Mereka terdiri dari aktivis, mahasiswa, demonstran, jurnalis, hingga politikus. Tak sedikit pula dari mereka